Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi mencoba membahas betapa banyaknya fatwa-fatwa MUI pusat yang teramat jarang kita ikuti. Ya, kita ikuti. Padahal itu adalah fatwa yang dikatakan bahwa tidak boleh mengucapkan atau apapun yang difatwakan. Ya, kali ini kita bahas salam lintas agama. Seperti Anda ketahui, pejabat Kota Bekasi, pejabat Jawa Barat, pejabat gubernur sampai Indonesia mengucapkan salam lintas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Apalagi? Salam kebajikan dan lain-lain. Padahal fatwa MUI sudah mengatakan itu adalah dilarang diucapkan. Tapi kenapa kita mengucapkannya terus? Seolah-olah membenarkan. MUI sudah mengeluarkan edaran bahwa itu tabu untuk kita ucapkan. Sekarang kita coba bahas dengan salah satu ketua MUI Kota Bekasi, Kiai Haji Abu Dedat, ya, yang memang spesialis dalam hal ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang Haji Jul, sehat? Baik, ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, kita kan lihat ini ucapan-ucapan dari pejabat kita, Pemkot Bekasi, atau di atasnya Gubernur Jabar, atau di atasnya lagi orang-orang pemerintahan pusat, atau presiden juga masih mengucapkan salam lintas agama. Yang tadi saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, apalagi Pak? Om Swastiastu, Salam alaihi. Ya sebenarnya kan nggak boleh. Ya. Mungkin Kiai Haji Abu Dedat bisa mengungkap kenapa itu sampai sekarang masih disampaikan oleh para pejabat kita, sementara ini fatwa sudah keluar dari Majelis Ulama Pusat, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa kira-kira Pak Kiai? Ya, jadi perlu kami jelaskan dulu Bang Jul ya, bahwa Majelis Ulama itu salah satunya punya tugas himayatul ummah, menjaga umat agar umat Islam ini tidak menyimpang dari akidah Islam, tidak mengikuti aliran yang menyimpang, tidak murtad begitu. Nah, itu tugasnya, termasuk himayatuddin, menjaga agama. Maka salah satu untuk menjaga umat dari penyimpangan, dari penyesatan itu, di antaranya Majelis Ulama mengeluarkan fatwa. Nah, jadi fatwa ini dalam kerangka menjaga umat Islam, dan fatwa ini untuk umat Islam. Ya, jadi fatwa itu bukan untuk agama di luar Islam. Nah, melihat perkembangan belakangan ini kok muncul, ya, terutama di kalangan pejabat yang beragama Islam, yang politisi yang beragama Islam, kok belakangan salamnya selalu digabung-gabungkan dengan dalih ini toleransi. Sebetulnya berangkat mungkin dalam rangka menarik juga ya, namanya politisi kan. Tetapi kalau dalam konteks toleransi ya sebetulnya bukan menggabung-gabungkan salam. Justru toleransi itu saling menghargai terhadap perbedaan itu sendiri, ya kan gitu. Itu toleransi itu bukan menggabung-gabungkan salam atau menggabung-gabungkan ajaran agama Islam dengan agama yang lain. Nah, kenapa belakangan ini kok muncul ya di kalangan pejabat kita yang beragama Islam? Tentu kalau yang non muslim ya silahkan saja, tapi yang beragama Islam, maka Majelis Ulama akhirnya
sebagaimana banyak masukan-masukan dari kalangan umat Islam keresahan ini karena terjadinya penggabungan salam itu, sehingga salamnya cukup panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, segala macam. Pokoknya panjang sekali. Coba bayangkan, seandainya di Indonesia ada 200 agama, salamnya berapa lama? Nah, sementara beberapa presiden-presiden kita ya tidak pernah ada yang mengucapkan salam lintas agama atau salam agama-agama ya, dari mulai Pak Soekarno, Pak Harto 32 tahun kan, tetapnya dia sebagai negarawan. Nah, salamnya ya dia sebagai seorang muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan gitu. Nah, jadi kemudian MUI mengeluarkan fatwa lewat ijtima ulama. Kapan itu? Belum lama ini ya, belum lama dilakukan di Bangka ya, di Bangka mengadakan ijtima di mana hadir seluruh komisi fatwa tingkat provinsi MUI ya maksudnya, dan juga dengan bidang fatwa dari ormas-ormas Islam, dihadiri juga dari pimpinan pondok pesantren, termasuk dari perguruan tinggi agama Islam. Jadi akhirnya ya membahas tentang kebangsaan, kenegaraan, termasuk juga masalah-masalah keumatan. Nah, diantaranya mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan panduan hubungan antar umat beragama. Jadi dibuatlah panduannya agar umat Islam ini tidak keliru. Mana yang berkaitan dengan masalah akidah atau ibadah, mana yang berkaitan dengan masalah muamalah gitu kan. Nah, kalau menyangkut masalah salam itu sudah kaitannya dengan masalah ibadah ya. Makanya disinilah MUI perlu mengeluarkan keputusan berkaitan dengan fatwa. Artinya fatwa yang dikeluarkan itu menyatakan dengan jelas apakah itu haram atau tidak. Bagi yang muslim ya, karena ini harus dijelaskan terlebih dahulu bahwa yang namanya salam ya di dalam Islam itu masuk kepada masalah ubudiyah, masalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan jelas itu masalah doa ya, sehingga tidak bisa dicampur adukan dengan salam agama-agama yang lain. Kecuali kalau yang berkaitan misalnya sebagai seorang muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian disambungkan dengan salam nasional atau selamat pagi, selamat siang, itu boleh. Itu dalam keputusan fatwa MUI. Tetapi ketika menggabungkan dengan salam agama-agama, maka hasil ijtima sudah mengeluarkan ada namanya fikih yang berkaitan dengan salam lintas agama. Nah, itu. Nah, keputusannya pertama ini yang perlu dijelaskan bahwa umat Islam itu tidak boleh pertama mengolok-olok agama lain, tidak boleh. Mengejek agama lain tidak boleh. Ya, termasuk Islam itu membolehkan kepada umat di luar Islam untuk melaksanakan keyakinan agamanya. Dipersilahkan ya, tanpa harus menggabung-gabungkan agama-agama. Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang Kristiani merayakan Natal, dipersilahkan, tidak dilarang dalam Islam itu. Nah, itu konsep yang jelas dalam Islam ya. Kemudian tentang kaitannya tadi saudara kita yang non muslim merayakan agamanya silahkan, tetapi tidak boleh digabungkan. Nah, cuman kan muncul di antaranya ketika perayaan Natal ada orang mengumandangkan azan di acara Natal. Nah, ini tentunya harus didudukkan. Mengumandangkan azan di acara Natal. Di acara Natal. Ya, jadi maksudnya apa itu? Ya, itu dengan dalih toleransi ya. Pertama misalnya dinyanyikan Ave Maria, tentu silahkan saja itu ya. Tapi sekarang ada seorang ustadz ikut hadir dalam perayaan Natal lalu mengumandangkan azan. Azan itu kan panggilan ibadah sholat ya. Tentunya tempatnya di masjid. Nah, ini bukan bentuk toleransi dan moderasi yang dibenarkan yang seperti ini. Nah, termasuk salam lintas agama, menggabung-gabungkan salam itu, ini juga dalam keputusan ijtima ulama ini bukan bentuk toleransi dan moderasi yang dibenarkan dalam Islam ya. Jadi toleransi mempersilahkan karena masing-masing agama mempunyai cara salamnya. Ya, misalnya di agama Kristen ada Shalom Aleihim, silakan bagi yang beragama Kristen. Begitu juga di agama Hindu ada
salamnya Om Santi Santi Om ya, atau Om Swastiastu gitu. Atau juga agama Buddha punya salam sendiri, Namo Buddhaya. Nah, kita akan lihat Namo Buddhaya itu apa artinya. Terpuji Sang Buddha tentunya. Ya dipersilahkan bagi yang beragama Buddha. Kita jangan melarang mereka ya. Karena kita diajarkan lakum dinukum walin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Jadi kalau kita punya tetangga yang beragama Buddha misalnya, dia menyampaikan salam sesuai keyakinannya, kita jangan melarang mereka. Kan gitu. Ini bentuk toleransi. Nah, tetapi ketika digabungkan salam kita dengan salam agama-agama lain, itu jadi masalah. Maka di sini hukumnya haram. Karena Al-Quran menyatakan salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil. Padahal kalian tahu yang benar tapi kan sembunyikan. Jadi tidak boleh digabungkan, dioplos misalnya salam Islam dengan salam agama-agama. Berarti apa yang disampaikan pejabat kita selama ini salah. Ya, di dalam fatwa MUI sudah nyatakan bagi yang muslim hukumnya haram. Haram. Ya. Artinya nggak boleh lagi dong. Makanya diharapkan bagi para pejabat-pejabat yang muslim untuk memberikan contoh yang benar, ya mengikutilah sebagaimana hasil istimewa ulama ini menjadikan pedomannya ya. Nah, cukuplah misalnya menyampaikan kalau dia pejabatnya yang muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya selamat pagi, silakan. Selamat siang, silakan. Tapi ketika digabungkan dengan salam agama lain yang ada unsur doa, maka itu yang tidak boleh. Itu haram. Tadi kan misalnya Namo Buddhaya kan, artinya terpuji Sang Buddha. Kan tidak mungkin kita memuja yang lain, keyakinan orang lain. Silakan bagi umatnya ya. Misalnya di agama Hindu juga ada Om Santi Santi Om atau Om Swastiastu. Kan Om sendiri sebagai memanjatkan puja dan puji tentu kepada Tuhannya di agama Hindu. Silakan bagi yang beragama Hindu. Nah, ini karena ini sudah menyangkut masalah akidah dan ubudiyah. Nah, ya. Itu Bang Jul ya. Ya. Nah, artinya ini adalah langkah pertama buat pejabat Kota Bekasi untuk mengubah pola lama dengan yang sekarang udah ada keluar fatwa. Ya. Apalagi kita udah mendekati pilkada. Kita harus menggaransikan kepada peserta pilkada bahwa mereka nggak boleh lagi mengucapkan ini. Kira-kira gimana, Pak? Ya. Jadi saya kira kita lihat dulu ke belakang ya. Kan sebelumnya juga para pejabat kita biasa kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Biasa, itu tidak ada masalah. Tapi kenapa belakangan ini? Siapa yang munculkan pertama? Ya Anda tahu. Karena ini yang jadi salah kaprah ya. Dengan dalih toleransi lalu digabungkan ini. Ya, padahal toleransi itu bukan begitu. Toleransi itu saling menghargai. Saling menghargai terhadap perbedaan itu sendiri. Kalau kita ambil apa yang disampaikan oleh Cak Nun Najib ya, binatang itu punya suaranya masing-masing. Bebek punya suara sendiri, anjing punya suara sendiri, kucing, ayam. Tidak perlu kata Najib, misalnya ayam belajar suara bebek, tidak perlu, atau suara anjing. Udah masing-masing. Begitu juga agama. Yang Hindu punya salam sendiri, yang Buddha punya salam sendiri, yang Kristen, begitu juga kita yang Muslim punya salam sendiri. Jalankan sesuai dengan keyakinannya. Jadi itu jelas ya, tanpa harus mencampur adukan. Nah, jadi ini yang keliru. Nah, ketika ada umat Islam tidak menyampaikan salam lintas agama ini, dianggap tidak toleran. Ini salah kaprah. Jadi toleransi bukan menggabungkan macam-macam salam itu. Nah, ini yang harus kita jelaskan lebih dahulu. Toleransi itu yang bagaimana sebenarnya dalam pengucapan salam tadi? Ya. Itu bukan toleransi. Ya, jadi hasil istimewa ulama ini yang hadir di situ adalah seluruh Komisi Fatwa MUI tingkat provinsi dan juga bidang fatwa di masing-masing ormas, kemudian perwakilan pondok pesantren, perguruan tinggi agama Islam hadir membahas masalah ini. Sehingga inilah harus menjadi rujukan termasuk bagi pemangku pemerintahan ini ya. Mungkin bupatinya, wali kotanya, ya terus sampai ke atasnya. Jadi toleransi harus didudukan yang benar. Makanya dalam hasil istimewa ulama ini bahwa menggabung-gabungkan salam itu atau fikih salam lintas agama ini bukan bentuk
toleransi dan moderasi yang dibenarkan. Jadi ini bukan implementasi toleransi yang benar atau moderasi yang benar menggabung-gabungkan salam itu. Dipersilahkanlah masing-masing salam sesuai keyakinannya masing-masing ya. Tentunya Bang Jo kita lihat ke belakang ya. Kan pejabat-pejabat kita sebelum belakangan ini kan biasa saja. Tidak ada masalah dan tidak pernah ada konflik gara-gara beda salam toh. Nah, cuman sekarang itu kan digiring seolah-olah ada masalah kalau salamnya masing-masing itu cuma satu gitu. Padahal tidak ada masalah. Ya, contoh yang Nasrani, mayoritas Nasrani, bupatinya, kan dia nggak mengucapkan Assalamualaikum. Tidak. Nasrani mengucapkan salam Kristen aja. Yang Buddha Bali mengucapkan salam Buddha saja, Hindu saja. Betul. Yang jadi masalah yang Muslim. Kenapa harus mengucapkan yang Hindu Buddha segala macam? Nah, disinilah makanya Majelis Ulama dengan hasil istimanya ini harus menjadi panduan ya untuk tidak melakukan yang keliru dalam bentuk toleransinya gitu ya. Jadi sekali lagi hasil istimewa ini dalam rangka supaya justru untuk menciptakan kerukunan itu jangan dicampur adukan. Kalau dicampur adukan bahkan bisa menimbulkan gesekan malah ya. Karena dipaksakan kan. Dipaksakan yang memang beda-beda. Kan kita ini Bhinneka Tunggal Ika berbeda, kenapa harus disatukan? Memang beda kok. Nama agamanya sudah beda, nama Tuhannya sudah beda. Kitab sucinya sudah beda, tempat ibadahnya sudah beda. Nah, begitu juga salam pun beda, doa pun masing-masing kan ada. Maka kenapa harus digabungkan gitu. Jadi silakanlah bagi umatnya agamanya masing-masing menjalankan sesuai dengan keyakinannya. Nah, ini juga tentu menghimbau apa yang pertanyaan tadi kepada para pejabat yang muslim ya cukuplah menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atau selamat pagi, selamat siang, silakan. Itu dibolehkan dalam fatwa MUI. Yang tidak boleh itu menggabungkan salam agama-agama yang ada unsur doa dan unsur ibadah di situ. Baik, acara kita hari ini tentang fatwa MUI Kota Bekasi mengenai salam lintas agama harus kita pahami bahwa itu adalah haram diucapkan oleh umat Muslim. Jadi nggak ada lagi pejabat-pejabat di daerah nanti yang Muslim mengucapkan salam lintas agama, karena itu bukan bentuk toleransi. Yang toleransi yang dimaksud berbeda dengan apa yang kita ucapkan dalam salam lintas agama. Ya, baik, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.